Well, baca lagi. Mari kita sambung buku The Magic of Reality di bab ke-9, apakah kita sendirian? Judul episode, Jangan Pandang Sebelah Mata. Bila ada makhluk hidup di planet-planet lain, akan seperti apakah mereka? Banyak yang merasa bahwa pengarang fiksi sains cenderung malas karena membuat makhluk asing terlihat seperti manusia dengan hanya beberapa perubahan. Kepala yang lebih besar, atau mata tambahan, atau bahkan sayap. Bahkan kalau bentuknya bukan seperti manusia, sebagian besar makhluk asing dalam fiksi jelas merupakan versi modifikasi. Makhluk-makhluk yang sudah kita kenal, misalnya laba-laba, gurita, atau jamur. Namun barangkali itu bukan sekedar malas, bukan sekedar kekurangan daya hayal. Barangkali betul-betul ada alasan bagus untuk menganggap bahwa makhluk asing bila memang ada, dan saya pikir barangkali memang ada, mungkin tidak terlihat sangat janggal bagi kita. Makhluk asing dalam fiksi kerap kali dijadikan atau dijabarkan sebagai monster bermata seperti serangga. Jadi, saya akan ambil mata sebagai contoh. Saya bisa saja memilih kaki, atau sayap, atau telinga, atau bahkan bertanya-tanya mengapa hewan tidak punya roda. Tapi saya akan pakai mata saja dan mencoba menunjukkan bahwa bukanlah suatu kemalasan untuk berpikir bahwa makhluk asing bila memang ada sangat mungkin punya mata. Mata adalah benda yang bagus untuk dimiliki, dan itu berlaku di sebagian besar planet. Untuk mudahnya, kita katakan cahaya merambat dalam garis lurus dimanapun ada cahaya, misalnya dalam jarak tidak terlalu jauh dari suatu bintang. Secara teknis, mudah untuk menggunakan berkas cahaya guna mencari jalan, navigasi, menentukan letak objek. Planet apapun yang memiliki kehidupan nyaris pasti berada tidak jauh dari bintang, sebab bintang adalah sumber paling mudah untuk energi yang dibutuhkan semua kehidupan. Jadi, ada kemungkinan bagus bahwa cahaya tersedia dimanapun ada kehidupan. Dan dimanapun ada cahaya, sangat mungkin mata akan berevolusi, sebab mata sangat berguna. Tidaklah mengejutkan bahwa mata telah berevolusi di planet kita berlusin-lusin kali secara sendiri-sendiri. Cara membuat mata terbatas jumlahnya, dan saya pikir semuanya telah dicoba lewat evolusi di mata hewan. Ada mata kamera yang seperti kamera, ruang gelap dengan lubang kecil di depan yang melewatkan sinar melalui lensa untuk memfokuskan citra terbalik di layar retina. Lensa pun tidak harus ada. Lubang sederhana sudah cukup untuk melakukan itu. Asalkan cukup kecil, namun itu berarti sangat sedikit sinar yang masuk, sehingga citranya sangat redup. Kecuali bila planet itu kebetulan memperoleh jauh lebih banyak cahaya dari bintangnya dibandingkan yang kita peroleh dari matahari. Itu tentu tidak mustahil. Dan bila memang terjadi, maka makhluk asing bisa jadi memiliki mata lubang jarum. Mata manusia memiliki lensa untuk meningkatkan jumlah cahaya yang difokuskan ke retina. Retina di sebelah belakang dialasi sel-sel yang peka cahaya dan menyampaikan pesan ke otak melalui saraf-sarafnya. Semua vertebrata memiliki mata jenis ini, dan mata kamera telah secara sendiri-sendiri berevolusi di banyak jenis hewan lain, termasuk gurita, dan ditemukan oleh manusia perancang juga tentunya. Laba-laba pelompat memiliki jenis mata pemindai yang aneh. Matanya itu agak mirip mata kamera, hanya retinanya bukan berupa karpet luas yang terdiri atas sel-sel peka sinar.
melainkan pita yang sempit. Pita retina itu melekat ke otot-otot yang menggerakkannya, sehingga retina tersebut memindai pemandangan di depan si laba-laba. Yang menarik, cara itu agak mirip dengan yang dilakukan kamera televisi, sebab kamera televisi hanya memiliki satu saluran untuk mengirimkan keseluruhan citra. Kamera televisi memindai secara melintang dan ke bawah secara lurus, namun melakukannya dengan sedemikian cepat, sehingga gambar yang kita peroleh terlihat seperti satu citra tunggal. Mata laba-laba pelompat tidak memindai secepat itu, dan mereka cenderung berkonsentrasi di bagian-bagian menarik dalam pemandangan, misalnya lalat, namun asasnya sama saja. Lantas, ada yang namanya mata majemuk yang ditemukan pada serangga, udang, dan berbagai kelompok hewan lain. Mata majemuk terdiri atas ratusan tabung memancarkan keluar dari pusat suatu setengah bola. Masing-masing tabung memandang ke arah yang agak berbeda. Di ujung setiap tabung ada lensa kecil, jadi Anda bisa anggap setiap tabung merupakan mata miniatur. Namun lensa itu tidak membentuk citra yang bisa digunakan, melainkan hanya memusatkan cahaya dalam tabung. Karena setiap tabung menerima cahaya dari arah yang berbeda, otak dapat menggabungkan informasi dari semua tabung untuk merekonstruksi satu gambar, cenderung kasar, namun cukup bagus untuk memungkinkan capung misalnya menangkap mangsa yang sedang terbang. Teleskop-teleskop kita yang paling besar menggunakan cermin melengkung dan bukan lensa. Asas ini juga digunakan dalam mata hewan, terutama pada mata kijing. Mata kijing menggunakan cermin melengkung untuk memfokuskan citra ke retina yang berada di depan cermin tersebut. Cara ini jelas menghalangi sebagian cahaya, seperti yang terjadi juga pada teleskop pemantul, namun tidak terlalu mengganggu karena sebagian besar cahaya menembus cermin. Dalam daftar itu tercantum semua cara membuat mata yang bisa dibayangkan para ilmuwan, dan semuanya telah berevolusi di hewan-hewan planet ini. Kebanyakan di antaranya lebih daripada sekali. Saya berani taruhan bahwa bila ada makhluk-makhluk di planet lain yang bisa melihat, mereka pastilah menggunakan jenis mata yang telah kita kenal. Mari manfaatkan daya hayal kita lebih jauh lagi di planet tempat makhluk asing hipotesa kita hidup. Energi yang memancar dari bintang mereka barangkali akan berkisar dari gelombang-gelombang radio yang paling panjang sampai sinar X yang paling pendek. Mengapa makhluk asing itu harus membatasi diri di pita sempit frekuensi yang kita sebut cahaya tampak? Barangkali mereka punya mata radio atau mata sinar X. Gambar yang bagus bergantung kepada resolusi yang tinggi. Apa artinya itu? Semakin tinggi resolusi, semakin pendek jarak antara dua titik yang masih tetap dapat dibedakan satu sama lain. Tidaklah mengejutkan, panjang gelombang yang besar tidak memberikan resolusi yang baik. Panjang gelombang cahaya terukur dalam sepersekian milimeter dan memberikan resolusi yang bagus sekali. Namun panjang gelombang radio berada dalam hitungan meter. Maka itu, gelombang radio sangat buruk untuk membentuk gambar walaupun sangat bagus untuk tujuan komunikasi karena bisa dimodulasi. Dimodulasi berarti diubah dengan sangat cepat secara terkontrol. Sejauh yang kita ketahui, tidak ada makhluk hidup di planet kita yang telah berevolusi sehingga memunculkan sistem alami untuk memancarkan memodulasi ataupun menerima gelombang radio. Sistem tersebut baru tersedia setelah ada teknologi manusia. Namun barangkali ada makhluk asing di planet lain yang telah mengalami evolusi komunikasi radio secara alami. Bagaimana dengan gelombang-gelombang yang lebih pendek daripada gelombang sinar X misalnya?
Sinar X sulit untuk difokuskan. Karena itulah mesin-mesin sinar X kita membentuk bayang-bayang dan bukan gambar sejati. Namun tidaklah mustahil bahwa suatu bentuk kehidupan di planet lain memiliki penglihatan sinar X. Penglihatan jenis apapun bergantung kepada berkas-berkas yang merambat dalam garis-garis yang lurus dan setidaknya terperkirakan. Tidaklah bagus bila berkas-berkas itu tersebar kemana-mana, seperti berkas-berkas cahaya dalam kabut. Planet yang terus-menerus terbungkus kabut tebal tidak akan mendorong evolusi mata. Justru mungkin planet itu mengasah penggunaan semacam sistem pembacaan gema seperti sonar yang digunakan oleh kelelawar, lumba-lumba, dan kapal selam buatan manusia. Lumba-lumba sungai sangat bagus dalam menggunakan sonar, sebab air tempat mereka hidup sedemikian keruh yang merupakan persamaan kabut dalam air. Sonar telah berevolusi setidaknya 4 kali pada hewan di planet kita, pada kelelawar paus dan 2 jenis terpisah burung penghuni gua. Tidak akan mengejutkan bila ternyata sonar berevolusi juga di satu planet dengan makhluk asing, terutama planet yang terus-menerus terselubung kabut. Atau seandainya makhluk asing telah mengembangkan lewat evolusi organ-organ yang dapat memanfaatkan gelombang radio untuk komunikasi, mereka mungkin juga menemukan radar sejati untuk mencari jalan. Dan radar memang bisa bekerja dalam kabut. Di planet kita sendiri ada ikan yang telah berevolusi hingga mendapatkan kemampuan mencari jalan menggunakan distorsi dalam medan listrik yang mereka ciptakan sendiri. Bahkan trik ini telah berevolusi 2 kali, secara terpisah dalam kelompok ikan Afrika dan dalam sekelompok ikan lain di Amerika Selatan. Platypus paruh bebek memiliki sensor listrik di paruh yang menangkap gangguan listrik di air yang disebabkan oleh aktivitas otot mangsa mereka. Mudah membayangkan bentuk kehidupan asing yang telah mendapatkan kepekaan listrik lewat evolusi serupa ikan dan platypus, namun di tingkat yang lebih maju. Bab ini agak berbeda dari bab-bab lain dalam buku ini karena menekankan mengenai apa yang kita tidak ketahui dibandingkan yang kita ketahui. Namun meskipun kita belum lagi menemukan kehidupan di planet lain, dan bahkan mungkin tidak akan pernah bisa, saya berharap Anda telah melihat dan terilhami oleh seberapa banyak sains bisa memberitahukan kepada kita mengenai alam semesta. Pencarian kita terhadap kehidupan di tempat lain kini tidaklah serampangan atau acak. Pengetahuan kita mengenai fisika, kimia, dan biologi membantu kita dalam mencari informasi bermakna mengenai bintang dan planet yang setidaknya merupakan kandidat yang mungkin jadi tempat kehidupan. Masih banyak yang tetap teramat misterius, dan kecil kemungkinan kita akan bisa mengungkapkan semua rahasia alam semesta yang seluasnya alam semesta kita. Namun bersenjatakan sains, kita setidaknya bisa mengajukan pertanyaan yang masuk akal dan bermakna mengenainya, dan menyadari jawaban masuk akal. Kita tidak harus mengarang kisah-kisah yang liar, yang tidak masuk akal. Kita memiliki kebahagiaan dan kegirangan berupa penyelidikan dan penemuan sains sungguhan untuk menjaga agar daya hayal kita tetap tidak kebablasan. Dan pada akhirnya itu lebih menarik daripada fantasi. Sekian. Bersambung ke bab 10. Apa itu gempa?